Orang lain kebanyakannya fokusnya sama strategi sama apa gitu. Kabuprap. Tapi kalau sama masalah kesehatan akun itu jarang banget yang merhatiin. Bisa jadi karena mereka di sini males atau bisa jadi emang agak sulit mendeteksi akun sehat atau enggaknya. Stabil atau enggaknya, enggak semua orang bisa. Kalau aku di sini alhamdulillah ya gitu kan. Walaupun aku sering ya ada error lah. Tapi rata-rata aku bisa gitu. Kayak Kanurati nih, akunnya nggak sehat. Dia bekas dari tangkap-tangkap ya. Seperti itu. Silakan Mami Era mau pemula mau apa juga ya. Belajar belajar aja. Mohon maaf kalau misalnya nggak sama aku nggak kebaca komentarnya. Aku sama Allah dikasihnya matanya dua, Kak. Ya, jadi aku baca komentarnya kan cepet banget. Aku di sini terbatas gitu. Ya, makanya aku selalu bilang kalau kalian mau ini belajar masuk ke grup belajarnya aku. Kalau di live streaming, memang ya kalian harus sabar. Seperti itu ya, Kakak. Nah, iya Kak Davgid akunnya nggak sehat juga Kak Davgid, ya. Nggak sehat juga akunnya Kakak. Jadi kalian itu kebanyakannya sering masuk ke live tangkap-tangkap, Kak. Ya, beda akun 20.000 aja, Kak Buprap. Thank you, Kak Buprap. Ya, seperti itu, Kakak. Cara beda akun DM aku aja bilang beda akun, Kakak. Tangkap-tangkap maksudnya gimana? Aduh, ya. Ini kita ini deh ya, belum masuk ke materi ini. Mau ke materi apa mau dijelasin tangkap-tangkap dulu? Coba jawab. Nanti yang paling banyak jawab sama aku di ini. Kamu Nir, thank you Kamu Nir. Coba kalian di sini pengen dibahas dulu materi, apa pengen dibahas dulu tangkap-tangkap? Coba diketikkan dulu di kolom komentar sampai ada yang muncul di sini nih. Kalau ada yang muncul di sini tangkap-tangkap, nah berarti mungkin aku harus ngejelasin dulu ya masalah itu, biar kalian pada paham ya. Soalnya kasihan kalau banyak yang nggak paham juga. Nantinya yang terjadi adalah kalian itu nganggap akun kalian baik-baik aja, padahal bermasalah ya. Seperti itu kakakku. Nah, mana nih kakak ya? Mana? Ya ampun, isi apa sih ya? Materi aja kan, materi. Oke. Sudah ya, kita masuk ke materi. Kakak ya, kita lanjutkan lagi ke nomor 4 ya, Kakak. Kesalahan pemula yang membuat live streaming tidak berkembang, nomor 4. Nah, jadi kakak nomor 4 ini kesalahan pemula yang sering dilakukan oleh pemula yang membuat live streamingnya tidak berkembang adalah tidak menyambut orang yang sudah bergabung. Nah, jadi kalau misalnya kalian pertama kali live, ini kan nol kak, nggak ada orang nih di sini, ini nol. Terus kalian itu di sini diem, ya udah diem. Kalian nggak ada misalnya tuh gimana harusnya disambut orang tuh kak. Di gimana kak cara nyambutnya? Di bawah ini kan suka ada tulisan nih kayak aku ya, Andi Desta sudah bergabung gitu kan. Atau misalnya siapa sudah bergabung gitu kan. Nah itu tuh disambut beb, ditanya. Bukannya dibiarin. Gimana penyambutannya? Contoh nih ya, sebentar apa nih? Terharu banget akunku setelah belajar di grup sekarang mulai berkembang kak weh. Emang gimana mulai berkembangnya? Udah sembuh gitu akunnya kakak? Alhamdulillah kalau begitu kak, semangat ya. Semangat dan terus ya dikonsistenkan. Karena konsisten itu adalah hal yang paling sulit ya. Kakaknya semangat ya beb. Jadi kalau nanti kalian itu jadi pemula, penontonnya kurang ada, itu tuh kan kelihatan siapa yang bergabung di sini. Kalau misalnya kakak di sini itu seperti aku, itu udah sulit kak, udah sulit banget karena yang masuk ke sini itu kan sekali masuk ada sekitar berapa orang, itu sulit. Kalau untuk yang penontonnya udah ramai kayak aku begini, makanya mohon dimaklum ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya kakak di sini itu ya masih 0, masih 1, masih 2, itu yang bergabung itu suka kelihatan.
sama kakak disapa orangnya. Caranya begini, misalnya nih KSWN ya, KSWN welcome kak, dari mana nih kak, boleh nggak kenalan, aku di sini lagi live nih kak, lagi ngebahas tentang ini tentang itu dan lain sebagainya. Kakak ngomong ya, bentar nih Kadin, sejak kemarin komisi makin naik, mau nangis aku Kadin. Aduh, aku mah heran sama kalian pemula kak, heran. Gak ada komisi nangis, makin naik komisi nangis. Terus maunya apa? Terus maunya apa? Ini nangis. Udah ada komisi makin tingkat, nangis lagi. Astagfirullahaladzim ya. Aduh, ting. Mungkin nangis terhura, mungkin ya, nangis terharu, mungkin ya, nangis bahagia. Ya kakak, semangat ya kakak. Tapi nangisnya jangan berlarut-larut. Berlarut-larut, berpura-pura sempurna, sampaikan pada jiwa yang berseri. Begitu dingin dunia yang kau huni, jika tak ada tempatmu kembali. Bawa lukamu biar aku obati. Tidakkah letih kakimu berlari? Banyak hal yang tak mereka mengerti. Beri waktu untuk bersandar sebentar. Selama ini kau hebat, hanya kau tak didengar. Itu lagu kesukaan aku, Beb. Kalian kakak kenapa nyanyi? Kenapa nyanyi? Itu lagu kesukaan aku. Jadi kalau ada kata-kata nih tadi yang berlarut-larut, aku jadi keingetan lagu itu gitu. Itu tuh lagu bagus banget. Karena apa? Itu menceritakan tentang seseorang yang sering dihina-hina, yang sering dicaci maki, yang sering ditinggalkan, yang sering diabaikan, yang sering dipandang sebelah mata. Tapi ternyata ya, ketika dia mau keluar dari zona nyaman, ketika dia mau berjuang, ketika dia di sini benar-benar nih memperjuangkan dirinya, ternyata dia tuh hebat. Ternyata dia tuh luar biasa, bahkan dia itu mempunyai kelebihan dibanding orang-orang. Ternyata dia itu selama ini tuh mempunyai ya sesuatu hal yang luar biasa di dalam dirinya. Tapi tertutup sama apa? Sama cacian makian orang-orang di sekitar, sama ketidakpercayaan orang-orang di sekitar. Itu lagu itu dengerin deh. Judul lagunya apa? Judul lagunya teh apa ya? Aku teh lupa lagi judul lagunya. Ya. Pokoknya itu kalau kalian denger lagu itu ya, sedih. Menangislah, kan kau juga manusia. Mana ada yang bisa berlarut-larut, berpura-pura sempurna. Gas mau bener udah, jangan nyanyi lagi. Kayu Helda, macin Kayu Helda ya. Iya, kasur basurbi ya. Mau bisa sedih. Lah, soalnya selama ini aku teh hahi di depan orang gitu ya. Aku teh nggak mau nangis depan orang, nggak mau nangis, kuat. Padahal mah aku teh ya hancur kakak. Tapi ya karena tidak mau ada yang mendengarkan, ya udah hancur sendiri aja. Makanya itu lagu itu tuh kak, kebetulan itu lagu itu tuh mengiringi aku waktu aku di TikTok ini. Jadi waktu aku pertama kali masuk ke TikTok ini, si lagu itu tuh lagi viral-viralnya. Gitu, si lagu itu tuh lagi viral-viralnya. Thank you ya kakak semuanya. Ya. Tadi aku pas lagi nyanyi pengen ketawa ya. Ada yang bilang gini, "Kok tiba-tiba nyanyi?" Maaf, aku serandom ini ya. Kak Evin, boleh Kak Evin.
Kakak maaf aku serandom ini ya. Aku yang seri tadi pas aku lagi nyanyi ada yang aneh, merenya dia lagi ngedengerin edukasi, merenya kenapa kok tiba-tiba kakak nyanyi. Maaf ya kak, itu supaya kita nggak jenuh aja beb ya. Aduh ya Allah, thank you kak Plaza. Ya seperti itu ya kakakku semuanya. Bener kak Faruk ya, bener banget. Iya harus tambah semangat. Tapi beneran deh kak, itu lagu itu waktu pertama kali aku berkarir di TikTok itu lagi booming-boomingnya lagu itu. Jujur aja lagu itu adalah sebagai penyemangatnya aku. Jadi aku itu suka banget sama lagu itu. Karena memang kalau kalian dengerin nih lagu itu ya, aku lupa judulnya tuh apa ya. Aku lupa judulnya apa. Itu apa bukan ya Kak Inaya ya. Aku ngedenger lagu itu tuh terasa semangat gitu Kak. Terasa semangat karena ternyata kayak aku tuh berharga loh. Kenapa aku dibuat kayak gini sama orang gitu. Ya bener. Jiwa yang bersedih bener Kak Adam. Thank you Kak Adam. Nih judul lagunya itu ini ya, Jiwa yang Bersedih. Nah itu kalian boleh tuh dengerin kak. Supaya apa? Supaya kalian itu mungkin kalau lagi putus asa ya, itu ada kakak ya, apa namanya tuh kekuatan. Ibunya Asa Mancin I love you tuh. Kekuatan, oh iya ya aku tuh berharga loh. Aku tuh berharga, kenapa aku bisa digini-gini sama orang gitu. Gitu loh kak, itu penyemangat tuh kak, semangat ya. Oleh-oleh ambu, mohon maaf ya kak kalau kalian belajar di tempatnya aku terus tiba-tiba random. Kabits boleh kabits ya. Aku buat beauty pakai soal ini kak dibisukan. Aduh ya kan emang ini kan ini ya, apa namanya tuh bukan komersial kali kakak ya, seperti itu. Judulnya Begadang kak. Begadang gimana? Aduh, si kakak mah ternyata udah aki-aki. Kakak bukan begadang, atau itu mah punya Pak Haji Roma ya. Ini mah judulnya Jiwa yang Bersedih ya. Dilihat aja, dicari yang nyanyinya cewek ya. Kakak dengerin aja tuh lagu ya. Insya Allah akan bisa semangat lagi ya. Aduh, Asahara Riwali. Bukan Kak Inaya, aku bukan itu Kak Inaya, bukan, gak mau disambung-sambungin, gak mau ya, jangan. Aku bukan itu, aku punya grup belajar sendiri kakak ya, gitu loh bebek. Ibunya Asa Macina ya, ibunya Asa ya, seperti itu kakak ya. Mana Waalaikumsalam semuanya kakak, Kak Bilkis dan yang lainnya, terima kasih banyak ya kakak ya. Masa sih Kak Adam? Grup apa kakak? Grup Tagonian kak di sini ya. Sebentar lagi kan kita mau ya, mau apa Ramadan. Jadi di sini Kak oleh-oleh ambu berinisiatif Kak Din Tagonian yuk katanya di sini kita. Kebetulan kalau kakak mau gabung, ini yang belum ada vokalisnya nih ya. Silahkan kakak ke Kak oleh-oleh ambu bilangnya. Aku hari ini lagi ngejelasin tentang kesalahan pemula yang membuat live streaming tidak berkembang. Kemarin udah dibahas nomor 1, 2, dan 3, sekarang maju ke nomor 4. Tidak menyambut orang yang sudah bergabung. Ketika menjadi host pemula, kita akan dihadapkan dengan situasi orang-orang yang hanya lewat saja. Bener nggak kak? Maksudnya tuh si orang ini tuh kak baru dibilangin begini. Misalnya nih ya, selamat bergabung Karirin Andriani, atau enggak Kakak Nia, selamat bergabung Kakan. Baru juga kan Nianya belum, itu Kakak Nianya udah pergi. Kadon Ninya belum, itu dia udah pergi, udah cuman lewat. Kita dibiarkan, kita dilewatin. Makanya kalau kalian ngerasa seperti itu sekarang sebagai pemula, itu wajar ya. Jadi kakak ya ini contoh ya kakaknya, ini supaya kalian nggak, oh kenapa ya aku gini gitu. Nggak kayak begitu semuanya kak. Itu semuanya kayak begitu kok ya. Jadi semuanya tuh ngalamin. Aku juga dulu ngalamin banget. Ya. Jadi orang akan hanya lewat saja. Walau hanya sekedar sudah bergabung atau cuma lewat aja, kita tetap harus menyambut mereka. Kita tetap harus nyambut mereka kak, karena siapa tahu ketika nama mereka disebut,
maka mereka yang tadinya akan hanya lewat menjadi stay dan mau berkenalan sama kita. Nah, sudah pergi atau masih stay kelihatannya di sini. Ada angka nanti di sebelah kiri atas, atau kalau kakak kayak begini di sebelah kanan atas. Harus disebut namanya gitu ya kak, harus disebut namanya. Emang beda kak disebut nama sama enggak? Beda. Nadine kalau kita nyawer tapi hostnya cuek gimana? Jangan disawer lagi. Ya, jangan disawer lagi. Gitu. Harus disebut nama. Ini urusannya sama ilmu psikologi. Nah, orang-orang itu akan seneng banget kalau namanya disebut. Bener nggak? Jawab deh. Kalau misalnya lagi di banyak orang kayak begini, misalnya nama kalian disebut, itu kalian akan mau banget. Jadi entah kenapa, aku nggak tahu ya. Orang tuh seneng aja gitu kalau namanya disebut, nggak tahu kenapa. Ya kak, makasih jadi tahu ya. Nggak tahu kenapa. Jadi ya itu mah rahasia ilahi ya, rahasia ilahi. Jadi kalau misalnya ada orang yang sebut nama kita ya seneng aja. Kecuali kalau misalnya ditagihan hutang jangan mau. Kayak dihargai, bener. Kayak dihargai ya. Kayak dihargai banget gitu. Kanuka kalau orang yang menerbangkan gift sama aku, semuanya sama aku disebut, itu nggak akan bisa. Kenapa nggak akan bisa? Susah. Masa nanti ketika aku lagi ngomongin, aku sebut namanya, karena ya udah, aku di sini mah Acina aja tuh, nggak usah bawain ini, nggak usah bawain apa namanya tuh, nggak usah bawain materi, Acina aja misalnya, Acina Kak Haifah misalnya. Terus aku nanti kalau ada yang nyawer lagi, Acina kakak, makasih kak, terus aja kayak gitu, nggak akan ada yang mau nonton aku kak. Kalau aku cuman kayak begitu doang, ya. Seperti itu kakak. Dan kalau kakak misalnya ngerasa aku nggak disebut nih, ya udah jangan nyawer aku lagi, gitu aja. Simpel banget kakak. Simpel banget ya, simpel sekali. Seperti itu ya kakakku. Nah, iya Karis benar. Jadi nama itu sering disebut. Jadi gini loh, ini contoh ya. Contoh nih, orang misalnya tuh mau lewat. Ya, dia mau lewat kak. Jadi dia tuh tujuannya mau lewat doang, pengen tahu doang, atau mungkin nggak sengaja, atau mungkin gimana. Tapi pas dia mau lewat, misalnya nih ya, kau oleh-oleh ambu, basar-basar bi ya. Misalnya kalian lewat, kau oleh-oleh ambu. Orang itu kalau disebutin namanya, dia akan secara otomatis diem. Walaupun dia mau keluar, secara otomatis akan nengok. Bener nggak kak? Coba deh kalian di mana aja. Misalnya kalian sebutin nama siapa gitu, itu orang akan lihat. Walaupun bukan nyebutin namanya dia, tapi dia akan otomatis. Yang masuk juga sama. Ketika dia mau lewat doang, ya. Ketika dia mau lewat doang, misalnya disebut nih namanya nih, misalnya nih, pas mau lewat, Kak Badarjan welcome. Dia akan berhenti. Pas dia mau lewat, dia akan berhenti. Aduh, aku disebut nih namanya. Gitu. Kak Anik tegas gimana maksudnya Kak Anik? Aku disebut nih namanya. Lah, aku jadi balik lagi deh. Gitu ya kakak. Oh gitu, kau oleh-oleh. Gak apa-apa ya, bukan di grup kita juga. Kalau mau dukung aja. Nah jadi beda antara disebutkan nama sama nggak disebutkan nama, itu beda ya kak. Seperti itu. Kadian masih ada tanda kunci. Kadian di sini, kadian ini nggak apa nama apa namanya tuh, tanggal lahirnya waktu itu ya. Siapa tahu di bawah 18 tahun. Kalau di bawah 18 tahun nggak bisa. Seperti itu. Aku nggak disebut, jangan ya, silakan kakak. Gitu. Halo Katari ya, Papua hadir, Bandung menyambut. Jadi ketika kalian sebagai pemula di sini dan misalnya memang ada yang lewat, sebutin aja namanya. Giliran dia mau stay atau enggak, itu kita serahkan aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita di sini itu sudah yang namanya itu berusaha. Kalian bukan umur kalian yang aku tanyain. Banyak ibu-ibu di sini itu yang dibikinkan akun sama anaknya. Pas giliran masalah tanggal lahir, anaknya itu memakai tanggal lahir yang umpamanya itu tanggal lahir dia, atau mungkin
asal-asalan. Nah itu kak, aku juga tahu. Kakak udah seperti ini kakak. Aku juga tahu kakak segitu udah kelihatan dari fotonya kakak juga. Cuman ya kan ada tuh ibu-ibu yang dia misalnya gaptek atau gimana minta tolong sama anaknya. Gitu, itu pertanyaanku, Beb. Ih, si Bebeb disangkainya tuh aku bilang ini teh ke dia, padahal mah bukan. Ya, bukan gitu. Kadang-kadang kan ada yang kayak begitu, soalnya kalau misalnya nggak bisa menerbangkan gift kayak begitu, masih terkunci ya. Nah berarti ada dia kena pembatasan usia, jadi nggak bisa gitu, nggak bisa nerbangin kayak gitu kak. Nah kena pembatasan usia itu bisa dari berbagai macam hal, bisa dari yang tadi aku bilang ya, tanggal, atau mungkin bisa juga dari ini kak, dari dari kalau kakak live suka bawa anak kecil, kalau kakak bikin video suka bawa anak kecil, atau foto profil kakak anak kecil, itu bisa tuh ya, dari situ juga. Dan itu tuh parah, karena apa ya, menerbangkan gift nggak bisa, belanja juga enggak ya. Kak Dian nggak bisa kalau bikin akun sendiri kak. Iya kak Imas, makanya tapi bilangin ya harus bener gitu loh. Boleh kak Sofian, boleh ya. Iya kak Ai. Kak Iwan ya silakan aja kak Iwan ya. Kak kok ini tiba-tiba hilang, kenapa ya kak? Kanura ini pakai promosi ya, bener nggak kak? Sama-sama kan Ida, kakak pakai promosi ya. Kalau pakai promosi itu suka hilang emang ya. Tapi pernah dapat kak, tapi sekarang kenapa kak kekunci? Oh nggak tahu aku kalau gitu. Walaupun nggak di ini teh sebut aku mampir kak. Boleh kak Nui, thank you ya. Mohon maaf ya kak, mohon maaf banget kak kalau misalnya kalian di sini itu sama aku nggak tersebut namanya dan lain sebagainya. Mohon maaf banget karena keterbatasan. Ini bener-bener sangat kenceng banget kak komentarnya ya. Di tempatnya aku apalagi lebih kenceng dari di tempat kalian, karena yang menerbangkan gift yang apa-apa tuh di sini banyak kak. Oleh-oleh Macina, kalau kalian nggak percaya ya, aku sumpahin deh kalian itu nanti ngerasain ya, ngerasain gimana rasanya punya penonton lebih dari 100 orang. Amin. Aku doain deh kalian, aku sumpahin kalian ngerasain, biar kalian teh tahu, oh iya ya gini geningan rasanya teh. Oh ternyata gini ya waktu itu teh kabadar zen teh, makanya nggak kebaca-baca teh. Aku juga ini kerepotan nih, kewalahan nih gitu ya. Karena memang sesusah itu kalau misalnya soalnya ini live streamingnya tuh cepet gitu ya, komentarnya tuh cepet gitu kan, bukan hanya 1-2 yang nanya. Kak kalau kita buat video sekali nggak apa-apa, tapi nggak akan maju. Mau sehari sekali, mau nggak bikin video juga nggak apa-apa kak, tapi nggak akan maju gitu aja ya. Seneng banyak penonton kak, alhamdulillah seneng lah ya. Gitu loh kakak. Kalau aku sih udah kebayang kak gimana rasanya. Amin ya, dirasain sama orang yang nggak dibaca komennya kakak. Iya ya, minimal berapa video sehari kak? Kalau kakaknya affiliate 5 video sehari kalau kakaknya affiliate. Kalau kakaknya di sini misalnya host talent ya, itu 3 gitu sehari gitu. Kakak jangan gitu gimana, tapi aku bener loh. Kalau kakak nanya ya, tapi itu bener loh kak. Kalau kakak nanya, kak boleh aku posting video sehari sekali? Boleh. Tapi kakaknya akan gak maju, akan susah maju. Karena orang lain udah pada 10 kali sehari, udah pada 5 kali sehari, udah pada 7 kali sehari. Ini kakak cuma 1. Ya jelas tertinggal kak. Jadi gak ada yang salah loh sama statement aku itu. Dan gak ada juga misalnya TikTok nyuruh harus sekian, gak ada. Kalian mau posting video, kalian gak mau posting video, itu hak kalian dan boleh-boleh aja. Kalian gak akan kena pelanggaran. Kalau kalian juga gak akan kena ban permanen. Kalian gak akan kena apa-apa, gak akan kak. Akun kalian gak akan kena PL, tapi mungkin gak maju gitu. Gak ada yang salah loh sama omongan aku. Karena memang gak akan kenapa-kenapa kakaknya. Kalaupun kakak cuma posting video sehari
Nggak akan jadi misalnya kakak kena pelanggaran tuh nggak akan gitu. Enggak ya Kak Hikmah, aku juga nggak menampakkan wajah kok. Cuman memang secara kemajuan akun itu kalian akan sulit karena kalian tertinggal sama yang lain gitu. Umpama nih kakak jualan, misalnya jualan tisu, satu hari itu satu aja udah. Orang lain Kak siangnya posting video lagi, malamnya posting video lagi, kalian semakin turun. Kalian semakin tertumpuk-tumpuk sama yang lain. Di siangnya nggak ada kalian, di malamnya nggak ada kalian, di sorenya nggak ada kalian. Kalian bener-bener yang satu doang udah. Contoh deh, kakak di sini lagi mancing nih, terus kakak pancingannya cuma satu, ada di pinggirnya kakak pancingannya 10. Berpotensi mana kak dapat ikan? Kakak atau orang itu? Yang pancingannya 10 berpotensi mana? Gitu aja, simple. Tapi apakah si yang punya pancingan ini akan kecebur misalnya? Enggak Kak. Misalnya yang pancingannya satu, kalau nggak dapat kecebur, enggak gitu dia. Dia tetap akan bisa pulang tapi nggak bawa ikan gitu. Dia tetap akan bisa pulang, akan tetap bisa pulang ke rumahnya tapi nggak bawa apa-apa gitu loh Kak ya. Paham ya kakakku semuanya. Nah iya, kalau umpannya cacing jangan pengen paus. Nah kalau buat titik keranjang kuning nggak ada viewers, tapi kalau nggak pakai keranjang kuning banyak viewers itu wajar banget. Artinya akun kakak di sini belum terbaca sebagai akun jualan, masih kayak akunnya masih belum kebaca sama sistem. Kakaknya harus banyakin lagi video berjualan kuning. Jangan semata-mata di sini kakak kakak di sini pakai keranjang kuning enggak naik, tapi pas enggak pakai keranjang kuning naik. Jadi kakak kebanyakannya yang enggak pakai, itu salah. Justru kita harus mengadaptasikan video kita yang bawa keranjang kuning biar cepet dinaikin lagi sama TikTok, biar cepet kebaca lagi sama TikTok ya. Video dihapus dampaknya traffic turun. Tapi kalau videonya dihapusnya cuma satu nggak masalah, tapi kalau dihapusnya sampai 5 sampai 3 itu baru ya bermasalah. Yang belum love orange silakan love orange dulu. Di pinggir namaku ada love warna orange, kakak klik, nanti ada tulisan kirimi sayangi aku. Silakan diklik dulu kirimi sayangi akunya supaya kakak setiap nontonin aku beberapa menit sekali itu akan ada poin masuk ke tempat kalian. Setiap kalian berkomentar akan ada poin juga masuk ke tempat kalian. Silakan kalian baca sendiri di sini. Diklik aja love orange-nya, kalian baca ke bawahnya. Itu kalian akan mendapatkan poin kalau ngapain aja. Aku malah banyakan yang pakai kerkun Kak. Kemarin post nggak ada kerkun malah sedikit. Nah berarti Kak Cimei sama dengan akun aku. Jadi di sini tuh udah kebacanya akun jualan gitu. Ganti nama efeknya apa? Kalau kakaknya belum begitu terkenal nggak ada efek apa-apa. Tapi kalau kakaknya udah terkenal, udah punya personal branding, itu efeknya orang lain akan sulit untuk mengenal kakak. Makanya masalah nama ini harus betul-betul dari awal. Kalau mau ya dari sekarang kalian ganti namanya yang bener. Yang ngerasa nih namanya, mohon maaf, pasaran itu tambah-tambahin. Pakai karakter angka boleh. Jangan sampai di sini umpama nih namanya Siti. Udah aja Sitinya. Siti udah aja. Itu salah. Karena ketika nanti orang lain nyari Siti, itu yang muncul adalah Siti-Siti semua, banyak banget. Jadi kalian yang ngerasa wah nama aku kayaknya bakal banyak yang pakai nih, misalnya Siti, Nur, siapa lagi ya. Pokoknya intinya kalian bisa tahu sendirilah nama kalian seperti apa. Nah itu ditambahin karakter angka atau ditambahin nama panjang. Seperti itu ya kakakku semuanya. Paham ya Kak? Video yang diupload sebelum jadi affiliate harus satu niche Kak? Enggak ya, enggak juga sih ya. Usahain aja kakak main TikToknya cepet-cepet ke 600.
Apa biar cepet kakak bisa berjualan di sini pakai keranjang kuning, pakai apa namanya tuh video. Kak, aku mau tanya cara mempertahankan penjualan ketika ada yang FYP gimana? Kak SWN, kakak udah masuk kan ke grup belajarnya aku? Japri, aku coba Kadin, strategi selanjutnya aku ada yang FYP, kirim videonya sama aku ya, gitu. Nanti sama aku dikasih tahu seperti itu. Mantap Kak Gio ya, aman ya, seperti itu. Kamu nih Kak serba-serbi ya. Kak, apa bener TikTok mau ditutup? Nih ditutup kemana atau mereka mana sih? Boleh Kak Dion ya, iya kakak ya. Cara masuk grup gimana Kak? DM aku aja bilang belajar. Kak Ida, apa Kak Ida? Alhamdulillah ya. Itu aduh, muridnya aku Kak SWN ini tuh lumayan ya dia. Kakak kemarin-kemarin ngeluh juga ya. Kemarin-kemarin sih kakak SWN ini kalau nggak salah ngeluh juga deh. Ya maksudnya ngeluh juga tuh aku belum up Kak, aku belum naik Kak gitu. Tapi sekarang dia ada yang up, ada yang naik, alhamdulillah ya. Jadi kalau kalian udah pada dikit-dikit apa sukses ada kemajuan, aku jadi nggak terlalu capek gitu kan ya. Kayak sekarang Kak Oleh-oleh Ambu, aku udah lepas dia Kak. Aku mau percuma, aku kemarin masuk ke akunnya Kak Oleh-oleh Ambu, aku mau bedah-bedah apanya? Orang dia akunnya udah bagus ya, akunnya udah bagus, videonya udah 10 kali sehari, apalagi yang harus aku kasih kan gitu. Semuanya udah ini kan gitu kan, alhamdulillah tuh gitu kan. Boleh Kak Haifah, silakan Kak Haifah ya. Kak, kalau akun affiliate mending satu niche atau boleh campur karena sampel aku terbatas kata ya. Kalau aku itu dari awal random. Jadi aku itu dari awal, dari pertama aku jadi affiliate, aku tuh sudah random. Aku segala dijual gitu. Tapi banyak banget orang-orang yang di sini katanya harus satu niche, katanya harus satu niche. Kalau aku mah bukan katanya, aku ngalamin sendiri dan aku random Kak. Gitu ya. Kak, aku pengikut 600 kerukunan kok belum terbuka kerukunan. Aduh. Nah Kak, ini yang baru bergabung sama aku ya, dengerin aku Kak, dengerin aku ya. Dari tadi pertama aku masuk itu aku sudah dikelilingi sama orang-orang yang kayak bener-bener bikin bikin apa dia salah ketik, apa dia nanyanya aneh-aneh, apa dia bagaimana, sampai detik sekarang ini masih ada kerekun kayaknya teh ini teh Kak. Tapi nggak tahu kenapa jadi kerukunan atau bebek. Ya, kenapa jadi kerukunan? Kerukunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya memang kita wajib rukun ya kakak. Kalian waalaikumsalam ya. Aduh iya kakak Anik. Kakak pengikut 600, kerekunnya belum terbuka. Biasanya kakak di sini itu ya mendapatkan pengikut 600-nya bukan dari organik. Apakah mungkin kayak kakak itu dapatnya dari live tangkap-tangkap atau kakak dapatnya dari FLKS secara banyak. Latihan apa Kak Ani? Latihan apa Kak? Kakak dari tadi aku perhatiin berkomentar, kakak aku mau latihan Kak. Mau latihan apa? Latihan apa sih? Ya, nomor 1, nomor 2 tadi ya. Kalau dapatnya dari promosi gimana kakak? Boleh nggak? Boleh kalau dapatnya dari promosi, tapi tetap kakak harus memperhatikan kestabilan akunnya kakak. Kalau misalnya kakak di sini itu ya kakak misalnya di sini itu pakai promosi nih, tapi akun kakak itu nggak diperhatiin secara organiknya, itu kakak nggak akan gini. Iya Kak Indri, aduh maaf ya Kak Indri ya, nggak akan naik ya, nggak akan naik seperti itu. Kakak aku nggak bisa ikut gabung sih, ya nggak apa-apa Kak Dewi ya, jangan. Nggak apa-apa nggak bisa ikut gabung mah Kak, gitu ya kakak. Nah boleh Kak Ani ya. Iya makanya Kak Ani kalau mau belajar sama aku DM aku bilang belajar, udah nanti sama aku dijawab gitu ya. Jadi kalau 600 belum muncul itu penyebabnya
Hati-hati loh kalian pakai promosi, tapi video kalian nggak diperhatiin ya, secara organik video kalian nggak diperhatiin, itu juga bisa bikin akun kalian nggak stabil. Seperti itu. Berarti jangan sering-sering pakai promosi, bukan jangan sering, tapi kakaknya di sini harus yang namanya itu harus yang namanya itu kayak bener-bener merhatiin secara organiknya juga ya. Mamah Putri, mohon maaf Mamah, aku bukan bagian dari yang Mamah sebut. Mohon maaf banget, kakak udah lamanya di MC, udah pinter ngomong kak. Mohon maaf, aku bukan yang kakak sebutkan, aku punya grup belajar sendiri. Kakak mainnya yang jauh. Emang kakak pikir host yang bisa ngomong kayak begini jebolan dari sana semua? Enggak loh kak ya. Kak kalau buat VT sehari 5 bisa 1 nis aja kak, bisa ya, bisa, tapi beda-bedain background ya. Kak Ika waalaikumsalam. Iya Kak Ai tahu ah. Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.